Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mencintai Nabi daripada tubuh mereka. Mereka lebih mencintai Nabi daripada keluarga mereka, anak dan istri mereka. Datang perempuan Ansor menjemput mujahid yang pulang dari Uhud. Dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang menjawab, suami kamu, ayah kamu telah wafat dalam perjuangan ini. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak kamu telah gugur dalam peperangan ini. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara kamu telah wafat dalam peperangan ini. Dia mengatakan, saya tanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan Nabi dalam keadaan sehat, Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Maka perempuan Ansor tadi mengatakan, alhamdulillah, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahainatun. Kalaupun suami saya, saudara saya, anak saya semuanya tewas semua, asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, itu pun sudah menggembirakan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang Sayyidina Thu'ban, tubuhnya tampak kurus, wajahnya tampak pucat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abika maradun am asabaka waja'un ya Thu'ban. Wahai Thu'ban, kenapa tubuhmu itu tampak pucat? Kamu sedang sakit atau kurang sehat? Maka Sayyidina Thu'ban mengatakan, kullu dhalika lam yakun ya Rasulullah ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya bukan sakit, saya tidak kurang sehat ya Rasulullah. Yang membuat tubuh saya kurus, yang membuat wajah saya pucat, ini semata-mata karena cintaku kepada engkau ya Rasulullah. Saya di rumah dengan anak dan istriku, berbincang-bincang dengan mereka, tapi yang terbayang-bayang selalu wajah engkau ya Rasulullah. Hingga gelora cinta ini tidak akan bisa reda kalau kecuali saya datang untuk memandang wajah engkau langsung, baru akan turun cinta ini ya Rasulullah. Sayyidina Thu'ban mengatakan, tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu perkara yang betul-betul mengganjal dalam hidup saya ini. Satu perkara yang hampir-hampir mencopot nyawa saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wahai Thu'ban? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau itu pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Tentu engkau akan tinggal di a'lal firdaus ma'al anbiya wal mursalin. Engkau pasti akan tinggal di surga yang paling tinggi bersama para nabi, bersama para rasul yang tingkatannya sangat tinggi, tinggi puncaknya tingkatan. Sedangkan saya ini siapa ya Rasulullah? Orang yang banyak dosanya, orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Tentu saya akan tinggal fi rutbatin duna rutbatin, tinggal di surga yang paling bawah, paling bawah, paling bawah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti kenikmatan surga? Apa arti istana dari emas, istana dari intan? Apa arti 2,5 miliar bidadari? Apa arti sungai dari susu, sungai dari madu, kalau di surga tidak bisa memandang wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtazzas sama, langit pun bergetar karena cintanya Sayyidina Thu'ban tadi. Malaikat Jibril pun diperintahkan untuk menembus 7 petala langit untuk membawa satu ayat yang menghibur. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak akan dikumpulkan bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin.
Maka kalau kita ini benar-benar cinta dengan Nabi, innaka ma'amman ahbabta, pasti Allah akan kumpulkan kita bersama mereka di surga Allah nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terhingga, tidak terhitung bagaimana perjuangan Nabi untuk memikirkan kita. Sudah tidak terhingga, tidak terhitung bagaimana tangisan Rasulullah demi memikirkan umatnya ini. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap kakinya bengkak-bengkak dalam ibadah karena mendoakan umatnya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap dilempari batu hingga berdarah-darah karena umatnya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap pipinya bercucuran darah karena umatnya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gigi beliau siap pecah karena umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mimbar yang terbuat dari emas telah dipajang di akhirat nanti, disitulah mimbarnya Nabi Allah Adam Abul Anbiya, mimbarnya Nabi Allah Musa Kalimullah, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Nabi Allah Isa Ruhullah. Ketika mereka sudah duduk di mimbarnya masing-masing, Nabi bersabda, ketika orang-orang para nabi sudah duduk di mimbar mereka masing-masing, ketika itu mimbar saya kosong. Karena saya khawatir kalau saya ini hanya duduk saja di mimbarku, kemudian Allah perintahkan saya masuk surga, sedangkan umat saya masih kesusahan dihisab di sana. Tidak henti-hentinya beliau mengatakan ummati, ummati, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad. Apa yang kamu inginkan dari aku mengenai umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajil hisabahum ya Allah, ajil hisabahum ya Allah, lekaskan hisab untuk mereka, cepatkan urusan untuk mereka, jangan engkau lama-lamakan mereka, saya tidak tega melihat mereka dihisab begitu lamanya ya Allah. Maka Allah pun mengijabahi doa beliau. Beliau mensyafaati satu persatu umatnya, dipungut satu persatu, sehingga malaikat Malik penjaga neraka mengatakan, ya Muhammad ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad, karena saya ini khawatir Tuhanmu akan murka kepada aku karena engkau belum ridho, maka saya keluarkan semua umatmu yang Islam, yang iman, tidak ada saya sisakan satupun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini karena saya khawatir kalau masih ada umatmu di neraka, engkau tidak ridho, kalau engkau tidak ridho Allah akan murka kepada aku.